Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qudda amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati utawi Gusti Allah iku badi'us samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa idza qadha lan nalikane ngersakake gawe sapa Allah gawe amron ing siji perkara fa innama yaqulu monggo angin pestine ngendika sapa Allah lahu marang amrun. Ngendikane kun fayakun ini harus dijelaskan supaya tidak salah paham. Kun fayakun. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 117 dengan tema tindakan menghalangi orang beribadah. Di surat Al-Baqarah ayat 117 ini Allah adalah Maha Pencipta Badi'us samawati. Allah menciptakan sesuatu dengan tidak mencontoh kepada apa yang telah ada. Ini harus yakin. Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan sesuatu dengan tidak mencontoh kepada apa yang telah ada. Tidak. Allah tidak menggunakan suatu bahan atau alat yang telah ada. Tidak. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi dari yang semula tidak ada menjadi ada. Jangankan kita sendiri loh, saya sendiri umur saya sudah 58. Jadi 59 tahun yang lalu saya ini belum ada. Kemudian ada, nanti suatu saat mungkin 50 tahun akan datang, insya Allah mungkin saja umur panjang, sehat, beribadah baik. Itu tidak ada lagi. Kemudian pokoknya kita sadar, meyakini itu benar itu. Allah itu menciptakan sesuatu dengan tidak mencontoh. Kalau kita membuat genteng, mencontoh genteng seperti apa itu. Kita harus sadar itu. Menurut bunyi ayat, Allah menciptakan sesuatu dengan perkataan kun, jadilah. Nah, ungkapan ini adalah simplikasi atau untuk penyederhanaan tentang maha besarnya kekuasaan Allah. Ini waktu ngaji ini tafsir Jalalain. Bayai mungkin itu menjelaskan kun fayakun itu untuk mempermudahkan pemahaman bagi kita. Bukan berarti Allah itu mengucapkan kata-kata kun seolah dianggap punya mulut, bibir, kun fayakun jadi. Enggak. Baik Mu'in menjelaskan kun fayakun itu untuk memahamkan bagi kita ini cepat paham itu. Kesederhanaan itu cepat dipahami. Jadi intinya kata-kata jadilah yang dari kun itu
itu sebagai ungkapan untuk simplikasi atau penyederhanaan tentang maha besarnya kekuasaan Allah. Allah itu maha besar, kita tidak mampu akal kita. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk tetapkan semua terjadi dengan mudah. Ini intinya. Nah, sedang yang dimaksud dengan menciptakan hanyalah sekedar misal saja agar mudah dipahami oleh hamba-hamba Allah. Ya kita ini, generasi kita juga. Nah, masalah tentang cara Allah mengadakan sesuatu dan bagaimana proses terjadi sesuatu atau perkara itu hanya Allah yang maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Firman Allah dalam ayat sebelumnya menjelaskan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa saja yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Nah, semuanya itu tunduk kepada Allah dan patuh kepada Allah. Kita ini harusnya gitu, tunduk. Cuma kita itu tunduknya dikit aja, banyak deraganya. Saya sendiri ngaku itu. Ya. Jadi Allah menjelaskan bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan semuanya itu tunduk dan patuh kepada Allah. Ini merupakan atas kekuasaan dan keperkasaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang berkuasa atas segalanya. Kita mengakui langsung, hati kita langsung nyahut itu. Oh iya betul ya, Allah itu maha pencipta, maha berkuasa. Itu langsung sambung itu. Nah, kata fayakun yang berarti maka jadilah. Nah, ini tidak mesti yang diartikan bahwa sesuatu itu terjadi seketika itu, tidak, melainkan melalui tahapan proses lah yang memerlukan waktu. Nah, setiap tahapan proses yang berlangsung dalam alam ini pasti akan berlaku hukum alam, yakni ketentuan-ketentuan Allah atau disebut sunatullah. Kita harus paham sampai di situ. Nah, proses rekayasa konstruktif. Nah, ini yang ahli seni rupa ya. Dari bentuk ke sederhana yang di situ sudah disediakan, dari bentuk yang sudah tersedia bahan baku mentah menjadi bentuk barang jadi, akan membutuhkan proses yang terkadang panjang dan perlu waktu proses terjadinya. Contoh nih, proses terjadinya minyak bumi itu minyak gas. Yaitu akhirnya bensin, solar, macam-macam ada prosesnya. Atau mineral-mineral yang beragam. Itu juga memerlukan waktu yang sangat lama. Menurut hitungan manusia itu lama. Kita loh mau tempe dari kedelai, dicuci, dibersihkan, pakai ragi, baru-baru tempe goreng. Proses. Dalam proses penciptaan alam jagat ini, Allah sudah berfirman dalam surah Al-Anbiya yang artinya surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu itu jadi satu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya, tumbuh-tumbuhan, binatang kita ini juga. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Masa kok enggak beriman? Ini kan termasuk memberi pelajaran pada kita. Menusuk perasaan pada kita. Masa seperti itu kok enggak iman, itu maksudnya. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa dahulunya langit dan bumi itu suatu yang padu, yang satu jadi satu. Kemudian Allah pisahkan keduanya menjadi yang satu langit dan yang satu lagi adalah bumi. Tetapi proses pemisahan itu tidak terjadi secara seketika langsung jadi dua, tidak. Itu prosesnya berlangsung dalam jutaan tahun, bahkan miliaran tahun itu. Masya Allah.
pembentukan yang satu padu tersebut mungkin memerlukan proses dan waktu yang tidak seketika, itu betul. Contoh, Allah menciptakan manusia pertama siapa? Nabi Adam. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siti Hawa tidak punya ibu, tapi sempalan dari tulangnya Nabi Adam. Nabi Isa tidak punya ayah, tapi punya ibu. Ya, itu semuanya kan kehendak Allah. Dan semuanya makhluk-makhluk yang lain yang ada dalam jagat raya ini, alam semesta, dunia ini, semuanya akan berlangsung dalam tahapan proses sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita dulu loh ya, lahir dari bapak ibu di dalam kandungan ibu 9 bulan. Kalau saya 7 bulan. Kemudian lahir dari bayi, anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, akhirnya menjadi tidak ada lagi itu loh. Ini sadar ini sunatullah tuh. Walaupun sesungguhnya Allah mampu merubah ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ada menjadi ketentuan lain sesuai dengan kehendaknya, ya sih bisa saja, kehendak Allah kok, mampu saja. Tapi semua itu sudah sunatullah, kehendak Allah. Kita hanya bersyukur dan berdoa, mudah-mudahan oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.